Tapi kan provinsi 33 kan. Iya, itu ya yang tadi saya bilang tadi, keterbatasan orang gitu ya, dan keterbatasan waktu, ya kita delegasikan kepada teman-teman di daerah juga kan. Gitu. Berarti memang perlu ya MKD-nya itu ya? Harus. Jadi yang tadi saya contohkan ya ke Abang ya, ke Pak Mahfud ya, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman PPAT itu ternyata tidak selalu atau tidak melulu yang kemudian bombastis. Iya, pidana. Iya, ternyata hal yang kecil gitu ya. Hal yang kecil kemudian mendorong kantor setempat untuk melaporkan ke MPPD, ke MPPW dan seterusnya kan. Nah itu kan harus kemudian diberikan pemahaman kepada rekan-rekan PPAT agar kemudian tidak melakukan itu gitu. Ya gara-gara buka buat laporan diomelin. Iya, kalau diomelin mesti mending gitu ya, sudah SP1 gitu ya. SP1 ini udah SP3. Nah, dalam artian kan kesadaran kan gitu ya. Memang sih ada celah hukum sih, ada kekosongan sih di situ ya. Karena ya sebetulnya sih berangkat dari kenapa PPAT itu di bawah BPN dalam tanda petik ya. PP. Di PPAT ya. Oke. Nah, karena kan PPAT itu diatur oleh PP 3798 24 2016 ya. Iya, betul. Nah, sementara notaris kan di undang-undang kan. Jadi memang ada beda kasta gitu loh. Dalam tanda petik ya. Satu di langit, satu di bumi. Nah, artinya kita memang mau tidak mau harus selalu membantu BPN dalam rangka apa? Dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan di dalam PP 2497. Jadi bukan 8 akta. Iya, 8 akte itu ya. Jadi artinya bukan saya akon-akon, artinya gaya-gayaan bahwa kita itu pembantu. Memang benar. Iya sih. Pasal 37 ayat 1 ya, kita itu membuat akte dalam konteks peralihan itu ya membantu BPN. Bantuin BPN memang. Gitu ya, dalam bentuk 8 akte tadi gitu ya. Nah, artinya berarti kan karena kita membantu, berarti kan apapun yang diperlukan oleh mereka kita harus penuhi. Pengecekan online hayu gitu kan. Emang akte elektronik hayu, karena memang kita buat aktenya doang. Hanya sebatas alapan akta. Iya, makanya itu merupakan salah satu PR besar. Perlu ada peningkatan dong. Ya, persoalannya kalau Kementerian ATR aja kan, atau pendaftaran tanah aja diatur melalui PP. Ya kan berarti harus ditingkatkan kayak notaris. Berarti kan PP tentang pendaftaran tanahnya harus dirubah ke undang-undang PPAT kan? Iya. Sejauh mana perkembangannya undang-undang PPAT dari kamu yang dulu pernah sih gue jadi ya diterima sama Bu Ami di DPP Pak di PAN ya, fraksi PAN. Terus kan dulu kan pernah dulu. Sejauh mana Kang? Sama Balik juga pernah. Terus waktu itu udah masuk ke Prolegnas. Tapi ya begitu ganti presiden, ini lepas juga. Nah, harusnya kan itu bisa digolkan dong, harusnya kalau udah sampai Prolegnas mah. Ya, saya tidak terlalu ngerti urusan politis ya. Tapi yang jelas kalau udah masuk ke DPR itu nuansa politisnya mungkin mengental kemana-mana gitu ya. Yang saya tahu waktu itu kita sudah dengar pendapat gitu di Balik gitu ya. Oke. Nah, tapi menghilang gitu tiba-tiba gitu ya. Seiring dengan menghilangnya saya di dunia. Iya, yang pernah jadi bidang perundang-undangan. Kang, kalau ini kan bicara mata uang, ada dua sisi. Notaris ya PPAT kan sama. Nah, sejauh mana sih sinergisitas antara PP, MKP, DKP? Sejauh pengamatan Abang lah sebagai ketua MKP. Ya, secara personal sih nggak ada masalah, secara personal ya. Tapi secara organisatoris, secara organisasi sendiri ya menurut saya kayak yang nggak ada hubungannya. Kan harusnya kan sinergi dong, karena kan anggotanya sama karena kan? Dua orang yang dalam satu orang ada dua jabatan kan? Betul. Dan satu jabatannya ini oleh MKP, PPAT, satu jabatan oleh DKP gitu ya. Tapi sejauh ini kayak yang nggak kenal gitu loh. Itu yang agak miris kalau menurut saya ya. Satu sisi dari sudut PPAT ini gitu ya, ini dari sudut ini. Tapi kayak yang dua jabatan yang tidak ada hubungannya.
terpisah sama sebelumnya. Kayak gitu ya, kayak ya memang terpisah kan. Betul. Tetapi kan minimal dari sudut material harusnya saling melengkapi kan gitu ya. Ya karena kan tugasnya sama-sama bikin akte. Ngerti, tapi faktanya ini cerita faktanya kan agak berat. Harusnya ya bersinergis gitu ya. Jadi artinya ya kita lihat aja organisasinya sendiri memang agak ini ya, agak kurang klik gitu loh kalau menurut saya ya. Terkait dengan mafia tanah, sama-sama buat press release tentang mafia. Coba kalau sama main. Oh, ini dan IPAT Pak setuju. Atau katakanlah ini satu datang ke menteri. Ini lagi datang kan dua orang, walaupun ya orangnya beda ya artinya, tapi organisasinya kan sama. Gue sebagai PPAT sebagai notaris juga. Ya anggotanya ya itu juga. Memang ada yang PPAT murni, ada yang notaris murni. Iya, itu kan nggak banyak. Menurut saya memang itu harus ditingkatkan. Bukan berarti kemudian saya gimana enggak, ya silahkan aja, itu kan dari akademisi kan. Nah kalau itu bisa terjalin antara DKP dengan NKP, PP dengan PP, antara INI dan IPAT, harapan Kang Udin terhadap pengayoman perlindungan terhadap anggota bagaimana? Ya, kalau itu akan berpengaruh ya, artinya kalau saya memperhatikan katakanlah di beberapa daerah gitu ya, ini IPAT-nya kan satu kan. Ya, tapi mungkin nggak mengurusi dua organisasi satu kepala? Ya sebetulnya sih mungkin saja toh. Yang namanya acara katakanlah misalkan ya, acaranya adalah seminar tentang apa? Tentang perjanjian pengikatan jual beli atas apartemen. Tapi misalkan gitu ya. Kan bisa dilihat dari kacamata notaris, dari kacamata PPAT, dari PPJB-nya. Meikarta misalkan gitu ya. Meikarta itu kenapa nggak dibuat PPJB? PPJB-nya ada, AJB-nya ada itu. Makanya kenapa nggak diiniin gitu ya. Ini kan kasus Meikarta itu nggak ada PPJB-nya, hanya surat pesanan gitu ya. Iya betul. Dan seterusnya lah itu ya. Kenapa kemudian udah dijual padahal apartemennya belum dibangun, itu melanggar undang-undang rumah susun dulu, atau yang sekarang undang-undang cipta kerja. Itu kan sebetulnya kalau kemudian dibahas dalam satu seminar yang digagas oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau organisasi dan misalkan ya IPAT, itu kan lebih manis. Betul setuju. Contoh gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya memang harus dalam tanda petik dikawinkan paksa gitu loh. Dijodohkan. Ya, artinya harus bersinergi. Luar dalam, bukan cuman hanya simbol-simbolan. Ya saya mendukung. Harus ada realisasinya. Iya, harus ada ininya. Walaupun kelihatan agak sulit ya kalau menurut saya. Ya, terakhir ini terkait dengan kontestasi, dengan peristiwa besar yang dua-duanya sedang akan menghadapi. 2 hari lagi Rakernas, KLB dan upgrading. Sebulan lagi, nggak sampai sebulan, 2 minggu lagi kongres atau kongres luar biasa. Walau alam lah nanti kejadiannya seperti apa di sana. Mudah-mudahan aman gitu ya. Dari saya keluarin ini deh, keluar pendekar. Kalau dari kacamata Kang Udin Kang Bro yang disampaikan di acara pertama IPAT lusa 2 hari lagi apa? Nanti terhadap Rakernas dan KLB yang tanda petik akan ada terjadi perubahan anggaran dasar rumah tangga. Dan untuk di Cilegon, apa yang Kang Udin ingin sampaikan? Entah di sana ada perubahan anggaran dasar atau rumah tangga, walau nggak tahu juga. Apakah akan ada pemilihan? Ya kalau di IPAT sendiri kan memang agendanya sudah sangat jelas kan. Ada beberapa hal yang akan dilakukan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga. Nah mudah-mudahan perubahan-perubahan tadi itu akan lebih mendukung peran anggota gitu ya dalam konteks pekerjaannya, melindungi kepentingan anggota ya agar kemudian bisa bekerja lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Walaupun tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya, jadi memang ada yang harus dilakukan terkait dengan PPAT-nya sendiri gitu ya, dalam regulasi-regulasi yang ada. Itu terkait dengan PPAT IPAT. Nah, sinergitas antara BPN dan kemudian IPAT tentu dan anggotanya ya, kemudian tentu itu yang menjadi pilihan yang paling utama sebetulnya. Nah kalau yang terkait dengan di Cilegon, saya agak kurang
bisa berpendapat lebih jauh gitu ya, karena sudah sering saya ini ya. Mudah-mudahan, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan semuanya baik-baik saja gitu ya. Kalau dilihat dari riak-riak di medsos saja udah ya, tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Jadi artinya saya kemudian tiarap dulu kan di medsos ya, nggak mau karena ya gimana ya, agak kasihan gitu, agak sedih juga. Emang sengaja Bros tidak mengarah ke sana pertanyaannya. Karena sudah sering Kang Bro sampaikan kan kondisinya seperti apa dan ke depan bagaimana. Oke, Bro Saver. Nah, jadi yang ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Yang pertama, regulasi tentang WERDA perlu ditambah, dipertegas lah. Bukan tidak ada, cuman masih kurang. Yang menyangkut perlindungan, pengayoman terhadap WERDA notaris. Yang kedua, tadi pensiun ya, masa pesangon, ya kalau bisa asuransi lah, buatkan asuransi, tapi dengan catatan anggotanya harus ikhlas dan ridho untuk menambah iuran anggota. Kalau ini gampang, auto debit, tinggal IPAT. Tapi kan auto debit juga harus ada persetujuan. Iya sih, persetujuan juga auto debit. Kalau dia setuju kan tinggal auto debit aja, tapi kalau IPAT kan belum. Kalau IPAT kan masih manual. Kalau ada kegiatan seperti kayak dulu lagi, ngisi daftar azir, nunggak 3 bulan, nunggak 1 tahun, seperti dulu. Dan semoga ke depan ini dan IPAT bisa jauh lebih baik dan terjadi sinergisitas antara INI, IPAT maupun PP, DKP dan MKP. Dan jangan lupa MKP depan ini calon TKP, biar sinergitasnya bisa jauh lebih mudah terrealisasi. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.